I love you, Lord. Yes, Lord. Kami suka ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Yes. Kami mencintai Engkau ya Tuhan. Di setiap pagi ya Tuhan, biarlah jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sembunyikanku di balik salib-Mu ya Tuhan, dan beracaralah bagi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini, Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi seluruh jemaat yang ada di Sumatera. Senang setiap kali kita berjumpa bersama, sekalipun kita berbeda tempat, berbeda kota, tapi di dalam sebuah kesatuan, ada sebuah kesatuan roh terjadi ketika kita berdoa bersama di pagi hari ini. Biar setiap pagi ketika kita bangun, kita berkata, I love you Lord, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Pagi hari ini kita akan menyambung dari tema yang sama, yaitu semak duri. Semak duri yang menyala di Keluaran 3 adalah sebuah pernyataan dari Allah kepada Musa yang mengubah perjalanan hidupnya. Nah, ini adalah sambungannya. Bagaimana ketika Musa itu hidupnya diubahkan, perjalanan hidupnya diubahkan ketika saat dia itu mendekat dan ketika dia menjawab, merespon kepada Tuhan, Ya Allah. Kita akan bersambung di poin 3, bagi Anda yang mungkin belum join di doa pagi yang sebelumnya, Anda bisa melihat di YouTube di tanggal 19 September. Dan saya juga kemarin menyampaikan apa yang menjadi saluran-saluran komunikasi ketika kita mendengar suara Tuhan. Kita sambung di Keluaran 3 ayat 1 sampai 2, kita bacakan terlebih dahulu awalnya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Dengan suara terbaik dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu di seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan yaitu menghormati. Kita lihat di ayat 5 dan sampai ayat 6 kita bacakan. Pertama mendekat, menjawab, lalu poin yang ketiga yaitu menghormati. Kita bacakan dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Poin yang ketiga yaitu menghormati. Hormati kehadiran Tuhan, hormati hadirat Tuhan. Bukan hormat karena kita ketakutan, tetapi respect dan kagum akan pribadinya Tuhan. Anda bisa membayangkan ketika kalau itu kita diundang oleh orang yang mungkin kita hormati, ataupun orang besar yang punya jabatan, gubernur, presiden, gimana kita datang menghadapnya? Tentunya nggak asal-asalan. Sebuah respect, ada respect buat orang tersebut. Apalagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita datang di dalam hadirat Tuhan seperti ini, datang dengan sebuah kekaguman dan hormat kepada Tuhan. Bukan karena ketakutan, tapi karena kagum akan pribadinya Tuhan. Musa melepas kasut sebagai tanda penghormatan, sebab penampakan Allah itu menjadikan seluruh daerah tersebut kudus. Nggak berarti setiap kita asal kita masuk hadirat Tuhan, wah semua harus lepas kasut. Tapi ini sebuah tanda, tanda penghormatan Musa kepada Tuhan pada saat itu. Jadi ketika kita datang berdoa, datang dengan sikap hati yang kagum, adore, sikap hati yang kagum.
yang begitu mencintai Tuhan, begitu dalam mencintai Tuhan dan menghormati kehadirannya. Kita memilih untuk melihat kepada pribadinya Tuhan, sehingga apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita, itu menjadi pudar. Bukan berarti tidak ada, tapi pada saat kita berdoa, bukan masalah yang kita lihat, tapi kita melihat Allah kita yang begitu besar. Dengan begitu, ketika kita keluar, ketika selesai berdoa, kita melihat Allah kita yang besar, yang memberi kita kekuatan untuk melewati semuanya. Tapi kalau kita datang berdoa dengan semua masalah 100, mungkin 101 list yang kita doakan, semua masalah-masalah yang kita curahkan, dan kita tidak melihat akan pribadinya, keluar dari doa, yang ada adalah beban yang berat. Beban yang berat karena kita datang berdoa dengan semua komplain yang ada. Malah kita melihat masalah kita yang bertambah besar, bukan Tuhan kita yang besar. Tapi ketika kita datang berdoa, kita berdoa dengan melihat kebesarannya Tuhan, melihat pribadi Tuhan, mengagumi pribadinya Tuhan. Mungkin hal-hal yang mau kita sampaikan, itu sudah tidak sebanyak apa yang kita pikirkan ketika kita pertama masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita selesai berdoa, kita melihat Allah kita yang besar, Allah kita yang menyertai, Allah Immanuel, yang akan membawa kita melewati semua masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup yang terjadi. Jadi datang doa dengan hati yang mencintai dan menghormati, respect, bukan dengan komplain. Tuhan kenapa begini, kenapa terjadi begini, enggak. Mari ubah cara doa kita kepada Tuhan. Kita datang menghadap pribadinya yang luar biasa. Kita datang bukan karena kebutuhan kita, ya. Bukan kebutuhan hidup, tapi kebutuhan kita untuk mencari wajahnya. Jangan kita berdoa dengan semua komplain yang ada, sehingga berjam-jam juga kita berdoa, tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi ketika berdoa, bawa hati yang tertuju padanya. Saya beri contoh seperti ini. Kalau kita menyembah Tuhan, pasti mungkin ada masalah-masalah di dalam keuangan, di dalam keluarga, atau hal-hal yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang menyita pikiran kita. Ketika kita menyembah, hanya kau datang setiap, apa sih yang mau kukerjakan, apa yang menjadi keputusan saya, atau pergumulan hidup saya, bagaimana saya melewati semua ini. Kita sambung lagi, hanya kau yang ku cinta, hanya kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau. Ketika datang, terus memuji Tuhan. Ketika datang pikiran yang mengganggu, terus memuji Tuhan. Sampai hati kita, fokus kita hanya memilih untuk melihat, berjumpa muka dengan Tuhan. Karena di sanalah kita memiliki kekuatan untuk melewati semuanya. Ketika kita selesai melihat kebesarannya Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi, itu adalah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil karena Tuhan Allah yang besar yang menyertai kita. Saya sendiri selalu diingatkan ketika ditanya apa sih yang menjadi mungkin kelemahan ketika datang menyembah Tuhan, yaitu pikiran kita memang. Banyak hal yang kita pikirkan, tapi datang menyembah Tuhan. Fokus kita, segenap hati kita, pikiran kita, akal budi kita, hanya ingin berjumpa dengan pribadinya. Dari sana, kita akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Poin yang keempat, ketiga yaitu menghormati, keempat mengerjakan. Kita sudah mendengar Tuhan, kita sudah menjawab Tuhan, kita datang dengan
hormat kepada Tuhan karena Dia Allah yang kudus. Nah, ini bagian terakhir adalah bagian yang penting, mengerjakan. Di ayat 7 dan ayat 9 di sana Tuhan mendengar kesengsaraan umatnya dan akan melepaskan bangsa Israel dari tangan Mesir ke tempat orang Kanaan. Dan di ayat 10 dikatakan di sana, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, mengutus Musa, kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tuhan berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Mengerjakan untuk langkah yang pertama itu tidaklah gampang. Hari ini ketika kita mendengar suara Tuhan, seberapa banyak dari kita yang langsung mengerjakannya. Terus terang, beberapa kali saya kadang juga menawar apa yang harus dikerjakan, apalagi itu langkah yang pertama. Ada keraguan, minta peneguhan, dan mungkin karena itu membongkar kenyamanan, makanya tawar-menawar. Demikian juga Musa, hal-hal apa aja yang kita pelajari, menghalangi untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bisa juga bagi Anda yang ragu saat ini melangkah di dalam bisnis yang baru, pekerjaan, hal-hal yang sudah dipercayakan. Memang kalau ada hal yang baru kita kerjakan, itu kita melangkah dengan gampang. Tapi bagaimana kita pernah gagal di tempat tersebut? Masihkah kita mau melangkah? Pernah. Mungkin contohnya kita pernah dipercaya menjadi seorang pemimpin, tetapi di dalam masa perjalanan, kita itu mungkin banyak kesibukan, kita mengundurkan diri menjadi pemimpin, atau banyak hal-hal yang lain yang terjadi. Nah, ketika satu masa berlalu, nah ketika kita dipercayakan lagi, saya tahu itu nggak gampang. Kalau orang yang baru kita doakan menjadi pemimpin, ya semangat. Tapi yang pernah melalui itu, terkadang itu membatasi diri, takut akan kegagalan lagi, atau banyak hal yang dipertimbangkan, oh ternyata pemimpin seperti ini saya sudah melewatinya dan saya nggak mau lagi, membatasi diri. Musa juga seperti itu. Ya, ketakutan pertama itu apa yang menjadi halangan untuk kita mengerjakan apa yang menjadi pernyataan Tuhan lewat hidup kita ataupun kehidupan-kehidupan kita. Untuk langkah-langkah yang pertama kita kerjakan. Pertama, halangan itu adalah dari diri kita sendiri. Yaitu ketakutan dari diri kita. Ketika Musa berkata di ayat 11, tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel dari Mesir. Siapakah aku ini? Lalu firman-Nya berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Pertama-tama yang menghalangi adalah ketakutan daripada diri sendiri. Tempat yang pernah gagal. Musa pernah gagal di Mesir sehingga dia lari ke padang gurun Midian. Tempat yang pernah gagal. Biasanya akan menyerah dan membatasi diri. Tapi bukankah Tuhan berfirman, aku akan menyertai engkau. Identitas kita itu tercuri ketika kita itu takut. Ya, Musa takut untuk kembali karena identitasnya tercuri. Padahal panggilannya, identitasnya, dia dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi ketika dia awal dan gagal dan lari ke tanah Midian, dia merasa itu sudah hilang, tercuri. Apa yang hari ini identitas kita itu tercuri sebagai anak-anaknya Tuhan? Mungkin tempat yang kita pernah gagal, kita langsung merasa tercuri, dan kita tidak berani untuk melangkah kembali mengerjakan hal-hal yang baru, atau hal-hal itu kembali dipercayakan di dalam hidup kita. Jadi ketakutan diri sendiri, itulah halangan yang pertama. Dan kedua yaitu reaksi orang lain. Di ayat 13
Di sana dikatakan, apakah yang harus kujawab pada mereka? Ya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jika nggak ada yang mendengar, gimana Tuhan? Ketika kita menginjil, kalau nggak ada yang menerima, kita ditolak, gimana ya? Kita belum menginjil, kita belum memberitakan kabar baik, kita sudah takut untuk ditolak. Kita takut akan reaksi orang lain. Gimana kalau saya mau mendoakan orang sakit, orang itu nggak mau. Kita belum bertanya, tetapi sudah mundur. Ketika hari-hari ini enggak, apalagi di tahun ini, tapi di saat sebelumnya, kita itu pernah berdoa di dalam rumah-rumah sakit, kita bertanya, apakah boleh saya doakan? Itu enggak semua juga orang menerimanya. Ada yang memang menolak, nggak mau didoakan, mungkin nggak mau diganggu, waktu itu mah adalah waktu istirahatnya dan sebagainya. Tapi minimal kita bertanya, karena ada juga yang menerimanya. Tapi Musa sebelum melakukan, dia sudah bertanya, gimana reaksi orang lain? Apakah yang harus kujawab? Bagaimana kalau mereka tidak mendengar? Dan di ayat 14, di sana dikatakan, kita bacakan, firman Tuhan berkata kepada Musa, 1, 2, 3, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi, Tuhan berkata, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tuhanlah yang mengutus. Kalau Tuhan yang menyuruh kita mengerjakannya, pasti Tuhan juga menyertainya. Kalau kita mengerjakan apa yang disampaikan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai firman-Nya, menyertai apa yang kita kerjakan. Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Di Keluaran 4 ayat 1. Musa berkata, tongkat. Apa yang ada di tangan kita, Tuhan akan, yang ada di tangan kita, itulah yang Tuhan tanya, bukan apa yang nggak ada di dalam diri kita. Musa berkata, ini tongkat. Bahkan tongkat Musa ketika dilemparkan itu menjadi ular. Dan ketika dipegang ekornya, kembali menjadi tongkat. Dan tanda mujizat kedua yang Tuhan sertai, dia berkata, taruh tanganmu. Tangan yang menjadi kusta, keluar, itu menjadi kusta, dan keluar lagi itu menjadi sembuh. Tuhan mengutus dan akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Padahal, tongkat itu, sebenarnya sekalipun tongkat bagi Musa adalah lambang kehinaan masa lalunya. Karena ketika dia menjadi penduduk di Mesir, bagi bangsa Mesir, tongkat mengembalakan adalah sebuah kehinaan. Di sini berkata bukan dengan kekuatan kita. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi pernyataan Tuhan di dalam hidup kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena roh Allah yang ada di dalam kita. Jangan takut dengan apa yang menjadi reaksi orang lain. Yang penting kita mengerjakannya, apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan yang mengutus, dia akan menyertai dengan tanda-tanda mujizat apa yang akan kita kerjakan. Dan yang ketiga, halangannya adalah kelemahan diri sendiri. Di ayat 10 apa yang dikatakan, kita bacakan bersama, 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Manusia, kita semua termasuk saya, kecenderungan kita itu melihat kelemahan kita. Dengan alasan itu,
kita menolak mengerjakan apa yang menjadi pernyataan Tuhan, panggilan Tuhan lewat hidup kita. Saya ajak kita itu melihat kekuatan kita itu bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Ketika kita melihat kebesaran dan keindahan Tuhan, di sanalah kita memiliki kekuatan untuk mengerjakannya. Kalau mau dilihat kelemahan kita masing-masing, semua punya. Saya juga punya. Semua juga bisa berkata, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Tuhan, aku ini nggak bisa. Kalau berkata-kata kepada orang lain itu saya nggak fasih lidah. Atau apapun yang menjadi kelemahan kita saat ini. Kita bisa melihat kelemahan kita dan itu mengurung kita untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan lewat hidup kita. Bukankah Tuhan, biarlah hari ini berfirman kepada setiap Anda yang mendengar saat ini, Tuhan pencipta kita, seturut dan segambar dengannya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan berkata, pergilah, aku menyertai lidahmu, dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan sampai segitunya. Bagian kita hanyalah taat melangkah mengerjakannya. Sebab Tuhan Allah yang menyertai, mengutus, bahkan dengan tanda mujizat. Bahkan Dia yang mengajar setiap langkah-langkah kita. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita kerjakan. Sama seperti Musa ketika menghadap Firaun. Bukankah setiap pertemuan-pertemuannya Tuhan berkata-kata, mengajarnya apa yang harus dia katakan. Bahkan menyertainya dengan tanda-tanda mujizat. Dan memberikan kemenangan. Bahkan di terakhir, Musa ketika Anda bacakan di Keluaran 4, masih menolak untuk diutus. Dan Tuhan di sana dikatakan marah dan berkata, bukankah di sana, di situ, ada orang Lewi, ada kakakmu, Harun. Ingatlah ketika kita itu mau menolak halangan-halangan mengerjakannya. Apakah itu kita melihat kelemahan diri kita, reaksi orang lain, atau sebenarnya ketakutan diri kita sendiri. Ingatlah orang-orang yang Tuhan kasihi, untuk kita juga mengasihi orang tersebut. Ketika Tuhan berkata seperti itu, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir. Menjalankan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dia tidak hanya mendengarnya. Kita mendengar suara Tuhan, wah kita catat, baik, itu bagus. Tapi jadilah orang yang menjadi pelaku firman itu, mengerjakannya. Di Keluaran 4 ayat 19, kita bacakan dengan suara yang terbaik, Musa kembali ke Mesir. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kalau Tuhan yang menyatakan, Dia juga akan menuntun kita untuk momen yang tepat, waktu yang tepat. Bagian kita itu mengerjakannya. Mari kita singkirkan setiap halangan-halangan kita. Jika kita sudah mendengar apa yang menjadi pernyataan Tuhan lewat hidup kita, mari kita menghormati kehadirannya dan juga kita mengerjakannya. Kita tidak hanya mendengarkannya, mencatatnya, tapi kita adalah pelaku-pelaku firman mengerjakannya. Amin. Saya ajak kita sama-sama berdoa di tempat ini, sebelum kita mendoakan setiap jemaat-jemaat yang ada. Kita siapkan hati kita berdoa. Saya persilakan PAW untuk menaikkan pujian. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you With all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship
Jesus, I worship you. Datang With dengan hati yang all of my mengasihinya, heart and all of dengan my kekaguman dan hormat soul, kepada I pribadinya. love you. I love to worship you. Sekali lagi, I worship I you, Lord. worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami masuk di ruang Maha Kudus-Mu saat ini. Tiap kita pribadi lepas pribadi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan nyatakan lewat hidup Anda? Apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk setiap kita mengerjakannya? Biar saat ini, ketika kita melihat kelemahan diri sendiri, Tuhan berkata, "Akulah yang menciptakan engkau seturut dan segambar denganku." Semua orang punya kelemahan, tapi lihatlah, ya Tuhan Allah yang mengutus, ya Tuhan Allah yang bersama denganmu, ya Allah yang menciptakanmu seturut dan segambar dengannya. Setiap ketakutan akan kegagalan, mungkin saat ini ada bisnis yang pernah gagal, dan ketika masa-masa ini Anda akan kembali dengan langkah, tetapi Anda ragu untuk mengerjakannya. Saat ini aku berdoa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan meneguhkan setiap langkah-langkah yang akan diambil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jika Anda orangnya di tempat ini, Anda mau memulai dengan sebuah langkah yang baru bersama dengan Tuhan, pekerjaan Anda, bisnis Anda, saat ini aku berdoa, Anda bisa mengangkat tangan Anda. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan teguhkan setiap langkah-langkah mereka. Cabut setiap ketakutan yang berlebihan, setiap ketakutan yang menghimpit, yang membatasi diri mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sertai ya Tuhan apa yang anak-anak-Mu kerjakan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap identitas yang tercuri, setiap intimidasi yang berkata Anda ini gagal, tidak punya masa depan, saat ini aku perkatakan pergi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Benih yang firman Tuhan saat ini yang tertanam, yaitu Engkau adalah anak-anaknya Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan saat ini menantikanmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kerjakan apa yang menjadi firman-Nya. Kerjakan apa yang menjadi pernyataan Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa buat setiap ya Tuhan, orang-orang yang takut juga untuk mengabarkan Kristus kepada orang-orang yang sekitar, untuk mendoakan mereka. Karena takut akan reaksi orang tersebut. Angkat tanganmu, kerjakan bukan oleh karena reaksi orang lain, tapi oleh karena Anda mau melangkah mengerjakan apa yang menjadi pernyataan Tuhan lewat hidup Anda. Bagian kita mengerjakan, reaksi orang lain adalah pilihan mereka. Bagian kita taat untuk mengerjakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tuhan, kami bawa yang terbaik ya Tuhan bagi Engkau lewat hidup kami ya Tuhan. Biar menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.